semuanya, balik lagi di acara yang paling santai tapi tetap nambah ilmu. Dimana lagi kalau bukan di Ngobrol Santai bareng Ekonomi Muda. Jadi hari ini tuh kita akan membahas topik penting ya Kak. Betul banget. Tentang apa? Tentang manajemen biaya dan Pengambilan keputusan. dalam analisis biaya relevan. Nah betul banget teman-teman ya. Tenang aja, bahasnya kita santai aja kok. Dan pastinya udah ditemenin dengan narasumber kece kita. Siapa ya kira-kira? Langsung aja ya kita sambut gitu ya Bu Firly selaku dosen ahli manajemen biaya, Pak Excel selaku manajer perusahaan, dan Kak Vina nih ada dari mahasiswa jurusan manajemen. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Bapak Ibu, Kak Vina. Baik ya, ini langsung aja nih Bu. Di sini kelihatannya masih pada bingung nih tentang kata manajemen biaya. Nah sebenarnya manajemen biaya itu apa sih? Oke, manajemen biaya ya. Ya. Manajemen biaya itu merupakan seni gitu ya. Seni dalam mengelola atau mengatur segala biaya yang ada di perusahaan, baik keuangan maupun non keuangan gitu. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir pengeluaran kayak gitu. Oh, jadi bukan hanya sekedar ngirit gitu ya Bu manajemen biaya itu, tapi buat membuat keputusan gimana strategi kita, cara buat keputusan yang relevan dan juga tepat ya Bu. Iya, betul banget. Dari manajemen biaya itu berkaitan dengan pengambilan keputusan ya, yang dimana pengambilan keputusan ini berdasarkan hasil analisis gitu, yang nanti dipertimbangkan segala keputusannya, lalu diambil keputusan yang paling oke gitu dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, kita lanjut nih di bagian yang paling bikin pusing ya, yaitu bagian biaya relevan. Nah, mungkin Vina, kamu mungkin udah mempelajari materi ini ya. Boleh dong spill dikit-dikit tentang biaya relevan itu apa sih sebenarnya? Udah dong Kak, dulu aku sempat mikirnya itu semua biaya itu dihitung gitu dalam setiap pengambilan keputusan. Tetapi ternyata enggak gitu Kak. Biaya relevan itu cuman biaya yang berubah gara-gara keputusan yang kita ambil gitu. Oh, contohnya gimana tuh Kak kira-kira? Nah kalau contohnya Kak mungkin bisa dijelasin sama Bapak Excel. Oke, jadi buat contoh dari biaya relevan ini, misalnya nih perusahaan aku ada mendapatkan kustomisasi dari konsumen gitu. Nah, aku sebagai manajer harus bisa memperhitungkan gitu apa saja yang harus kita ambil ataupun bahan baku apa saja yang perlu kita perbarui gitu. Karena sebelumnya kita belum pernah membuat produk yang di-custom yang dimau oleh konsumen gitu. Jadi kita harus bisa fleksibel gitu. Jadi jangan terlalu kaku dan juga harus bisa menetapkan biaya yang lebih efektif dan efisien ke depannya gitu. Oh, gitu. Jadi cuman yang berubah aja yang dihitungnya. Oh, terus Bapak pernah gak sih kayak salah ambil keputusan gitu kan dalam bisnis gitu karena salah dalam hitungan biaya relevannya? Pastinya pernah ya, kalau kita sebagai manajer perusahaan pastinya udah banyak melalui hal-hal yang sulit gitu ya di dalam perusahaan. Karena dengan adanya kesalahan dalam membuat keputusan gitu, terutama dalam biaya relevan, kita akan belajar buat lebih mengevaluasi gitu. Apa saja kesalahan kita, kinerja kita, apa saja yang perlu dikurangin, biaya-biaya yang tidak perlu, dan apa saja biaya-biaya yang perlu dimaksimalkan ke depannya untuk memaksimalkan profit yang bisa didapatkan oleh perusahaan gitu. Oh, wah berarti analisis ini bukan cuma sekedar teori ya, tapi juga bisa ngebantu perusahaan buat ngambil suatu keputusan yang menguntungkan tanpa harus ngebuang biaya yang sia-sia. Betul banget. Jadi analisis biaya relevan ya. Analisis biaya relevan itu berguna untuk banyak hal, dari mulai produksi gitu ya. Dari segi produksi itu tuh kita bisa memilih gitu dari hasil analisis
bisnis itu bisa memilih apakah lebih efisien produksi sendiri atau outsourcing gitu ya, menggunakan pihak ketiga gitu. Juga kita bisa memilih strategi mana yang lebih efisien untuk digunakan gitu. Oh, bagus banget ya penjelasannya, juga singkat gitu ya, gampang dipahami ya kayak oleh Betul kita. banget. Nih teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget dong langsung aja angkat tangannya. Siapa yang mau nanya teman-teman? Boleh langsung aja. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasetya Yuda Pradana. Saya mahasiswa yang di luar jurusan manajemen, namun saya tuh ingin lebih tahu mengenai biaya relevan itu sendiri. Dan mungkin di sini ada sedikit pertanyaan dari saya. Jadi saya tuh ingin menanyakan, jika seandainya perusahaan itu mengalami kesalahan dalam penentuan biaya relevan, apakah perusahaan itu akan mengalami kerugian? Mungkin sekian. Boleh ibu atau kakak ya, atau bapak langsung aja jawab pertanyaan dari Kak Yuda ya. Boleh saya jawab ya? Bisa banget. Kalau misalkan perusahaan salah ngitung, nanti bisa-bisa ngambil keputusan yang rugi. Misalnya nerima pesanan yang memang terlihatnya untung gitu, tapi ternyata banyak ruginya karena memang biaya tambahannya nggak kehitung gitu, jadi salah hitung. Itu bisa ngambil keputusan yang memang kita anggap untung nih, kita anggap bagus keputusannya, tapi malah rugi ternyata. Saya juga mau nanya, kalau buat UMKM tuh harus pakai analisis biaya relevan nggak sih? Tentunya sangat penting ya kalau biaya relevan itu buat UMKM, karena dengan adanya biaya relevan buat UMKM, mereka tuh bisa lebih menghemat gitu buat mengadakan sumber daya yang adanya gitu. Dengan adanya biaya relevan itu, jadi si para UMKM itu gak boros lah. Jadi mereka tuh bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu kalau dengan adanya penerapan biaya relevan yang baik gitu. So nice. Ada yang mau bertanya lagi? Tinggal sisa 3 pertanyaannya teman-teman. Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya Kak, kalau misalnya di organisasi non-profit seperti komunitas sosial gitu, masih bisa diperluin apa enggak ya? Terima kasih. Bisa banget Kak, misalnya dalam membuat sebuah acara nih. Nah, kita tinggal ngeliat nih kegiatan mana yang biayanya itu paling efisien tetapi berdampak paling besar gitu. Nah, barangkali di sini teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh acungkan tangan ya. Saya izin bertanya, apakah biaya relevan ini bisa digunakan untuk keputusan jangka panjang seperti investasi? Bisa, tapi harus lebih hati-hati. Selain biaya relevan, kita juga harus mempertimbangkan untung ruginya ke depannya itu bagaimana. Juga apakah ada peluang ke depannya kayak gitu. Nih ada satu pertanyaan lagi nih. Siapa ada yang mau nanya teman-teman? Boleh. Saya. Tapi Pak, seperti yang kita tahu ya bahwa sekarang ini kan harga-harga lagi pada naik gitu ya. Kayak misalnya biaya bahan baku untuk produksi. Nah, itu kan nantinya akan bikin biaya operasional perusahaan itu jadi makin mahal. Nah, jadi pertanyaannya, apakah biaya relevan ini masih bisa dipakai atau malah udah nggak relevan lagi? Oke, justru karena itu biaya relevan itu justru sangat penting gitu. Nah, karena kan biaya relevan itu kan untuk mengatur dan mengefektifkan dan mengefisienkan gitu kan. Nah, justru karena adanya perubahan-perubahan, disitulah biaya relevan sangat berperan gitu. Karena dengan adanya biaya relevan, kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang kurang prioritas gitu. Dan kita harus punya bare minimumnya gitu. Apa saja yang perlu kita standarkan gitu kan, biar si perusahaan juga tahu apa yang harus dikurangi, apa yang perlu ditambahkan gitu. Jadi cukup segitu paling. Gimana semuanya pertanyaan-pertanyaan sama pembahasannya juga sudah kejawab semuanya teman-teman? Jawab aman semuanya? Aman. Wah, beri tepuk tangan dulu dong teman-teman. Pertanyaannya keren-keren banget ya. Jadi bisa disimpulin bahwa analisis biaya relevan ini bukan hanya berguna untuk perusahaan besar, tapi juga berguna buat perusahaan kecil dan organisasi sosial. Yang penting kita paham dulu nih, dimana cara ngambil keputusan yang benar-benar relevan gitu ya.
Bener banget, kayak pertanyaan-pertanyaan juga berbobot semua, keren-keren semua. Pembahasan yang diberikan, penjelasan yang diberikan oleh para narasumber kita itu gampang dipahami. Betul ya, mudah. banget. Nah, terima kasih ya Bapak, Ibu, Kak Vina ya sudah menyempatkan hadir di talk show kita kali ini. Terima kasih juga buat para penonton, buat teman-teman semuanya yang sudah sangat interaktif gitu ya. Seperti itu. Nah, segitu aja talk show kita hari ini. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Santai bareng Ekonomi Muda selanjutnya.